Halo, Assalamualaikum. Saat ini kita akan bersama dengan Bu Tri Nurhayati dan akan mempelajari materi yang pertama adalah sistem reproduksi pada manusia, materi kelas 9 semester 1. Sebelum berbicara lebih lanjut tentang sistem reproduksi, kalian pasti tahu bahwa tubuh kita tersusun atas sel. Nah, sel ini bisa mengalami pembelahan. Ada dua model pembelahan yang akan kita pelajari, yaitu pembelahan secara mitosis dan pembelahan secara meiosis. Mitosis adalah pembelahan yang menghasilkan dua sel anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik sama dengan induknya. Sedangkan pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anak yang masing-masing sel hanya memiliki separuh dari sifat sel. Kita akan mempelajari tentang organ reproduksi. Organ reproduksi yang pertama adalah organ reproduksi laki-laki, di mana di dalam organ reproduksi laki-laki terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah penis sebagai saluran kencing dan sel sperma. Kemudian yang kedua adanya uretra. Uretra ini adalah saluran di dalam penis, akhir dari saluran reproduksi. Kemudian yang ketiga adanya testis. Testis ini jumlahnya adalah 1 pasang atau 2 buah, di mana di dalamnya sebagai tempat produksi dari sel spermatozoa dan juga hormon testosteron. Kemudian ada saluran epididymis. Saluran ini adalah saluran yang berasal dari testis, mempunyai fungsi untuk menyimpan sel sperma secara sementara. Kemudian ada juga saluran vas deferens, yaitu saluran kelanjutan dari epididymis. Selanjutnya ada kelenjar prostat sebagai penghasil cairan bersifat asam dan kelenjar Cooper menghasilkan cairan bersifat basah. Pelajari tentang testis, di mana di dalam testis ini yang berjumlah 1 pasang atau berjumlah 2, terjadilah proses yang disebut dengan spermatogenesis, adalah proses pembentukan sel spermatozoa. Di dalam proses itu terdapat sel induk sperma, yaitu sel spermatogonium yang dia mempunyai sifat diploid atau 2N. Kemudian sel spermatogonium ini akan membelah secara mitosis sehingga dihasilkan sel anak yang mempunyai sifat sama. Anak ini disebut dengan spermatosit primer yang mempunyai sifat juga diploid. Spermatosit primer yang bersifat diploid akan mengalami pembelahan secara meiosis. Kemudian dia akan menghasilkan sel spermatosit sekunder, di mana sel spermatosit sekunder akan mempunyai sifat setengah dari sel spermatosit primer. Sehingga sifat dari spermatosit sekunder adalah bersifat haploid. Kemudian sel spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis yang kedua. Dia akan menghasilkan sel spermatid. Sel spermatid yang bersifat haploid ini akan mengalami diferensiasi atau perubahan menjadi lebih sempurna dan dihasilkan sel spermatozoa. Sel spermatozoa yang dihasilkan ada 4, sehingga di dalam satu spermatogonium akan berikutnya yaitu pada organ reproduksi wanita. Di dalam organ reproduksi wanita terdapat beberapa bagian, yaitu ada bagian yang disebut dengan vagina, penghubung lingkungan luar dengan rahim, dan dilapisi oleh selaput membran yang disebut sebagai selaput darah atau hymen. Kemudian ada juga serviks atau leher rahim. Kemudian ada rahim atau uterus sebagai tempat perkembangan dari janin. Kemudian ada juga tuba falopi atau oviduct, yaitu berjumlah sepasang penghubung antara uterus dengan ovarium. Tuba falopi ini juga sebagai tempat terjadinya pembuahan. Kemudian ada juga ovarium yang berjumlah 2 atau 1 pasang sebagai tempat pembentukan sel telur atau sel ovum. Ada yang disebut dengan oogenesis, yaitu proses pembentukan sel ovum di dalam ovarium. Ovarium kita berjumlah 2. Di dalam ovarium tersebut bisa terjadi proses oogenesis. Oogenesis ini terjadi karena adanya sel induk telur, yaitu yang disebut dengan oogonium. Oogonium
atau sel induk telur ini akan mengalami pembelahan secara mitosis dan dia akan menghasilkan sel oosit primer. Oosit primer ini mempunyai sifat sama dengan sel sebelumnya. Oosit primer yang bersifat diploid akan mengalami pembelahan secara meiosis. Dihasilkan oosit sekunder dan badan polar. Oosit sekunder itu akan mengalami pembelahan secara meiosis yang kedua dan dia menghasilkan ootit dan badan polar. Sedangkan dari sebelumnya oosit primer akan membelah menjadi badan polar yang kemudian menghasilkan dua badan polar. Sehingga di sini dari satu buah oogonium dihasilkan sebuah ovum dan 3 badan polar. Adalah siklus menstruasi, yaitu dengan hormon FSH yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis yang memicu perkembangan folikel di dalam ovarium. Folikel akan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang akan bertugas memicu dinding rahim atau dinding uterus supaya menebal atau mengalami proliferasi. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio atau hasil dari peleburan antara sel sperma dan sel telur. Hormon estrogen juga akan memicu kelenjar hipofisis untuk menghasilkan hormon LH dan FSH. LH yang meningkat akan memicu pengeluaran sel ovum dari folikel yang disebut dengan ovulasi. Jika di dalam tuba falopi sel ovum tidak dibuahi oleh sel sperma, maka folikel akan berubah menjadi corpus luteum yang tidak akan menghasilkan estrogen dan progesteron, sehingga kedua hormon itu menjadi rendah. Hal ini menyebabkan jaringan penyusun dari dinding rahim atau dinding uterus akan mengalami kerusakan. Akibatnya pembuluh darah di dinding pecah dan terjadilah proses menstruasi. Nah, sekarang untuk fertilisasi dan kehamilan. Apabila sel sperma masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan dan sel sperma akan bergerak menuju tuba falopi dan kemudian bertemu dengan sel telur, maka kepala sel sperma yang masuk ke dalam sel telur dan akan meninggalkan ekornya. Terjadilah proses fertilisasi. Fertilisasi ini merupakan peleburan inti dari sel sperma dengan inti dari sel telur, sehingga terbentuklah sebuah zigot. Proses ini terjadi di dalam tuba falopi. Zigot mengalami pembelahan dan berkembang menjadi embrio yang akan bergerak menuju rahim dan akan mengalami implantasi di dalam rahim. Di sana akan tumbuh dan berkembang. Mengingat pentingnya sistem reproduksi pada tubuh kita, maka kita wajib menjaga kebersihannya supaya bisa terhindar dari berbagai macam penyakit yang bisa menghinggapi pada sistem reproduksi. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Jaga kesehatan, tetaplah berprestasi walau dalam musim pandemi. Terima kasih.